Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya tentang menyusun formulir transaksi. Terutama nanti minggu ini kita akan mengisi bagaimana membuat edit maupun detail, tampilan detailnya ya. Kemarin kan kita sudah menyiapkan paling tidak seluruh tabel sudah jadi ya, formnya sudah. Kemudian kita juga sudah bisa menambahkan data dan juga sudah bisa menghapus datanya. Oke. Kita aktifkan lagi aplikasi kita. Pertama, aktifkan dulu sumnya. Oke, di start lagi. Kemudian kita minimize sumnya. Kita ketikkan cmd di terminal untuk Windows, yaitu command prompt cd sum pp /htdoc. Begini juga sama ya, aabw gitu, sama aja ya. Oke. Kemudian kita ketikkan code. Oke, biar aplikasi kita tampil. Selanjutnya kita ketikkan di sini php spark serve untuk mengaktifkan server dari kode ini. Kita minimize. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat dulu di browser ya untuk tampilan yang kemarin yang sudah kita kerjakan. Seperti ini. Nah ini kemarin tampilannya. Nah sekarang sebelum kita masuk membuat detail maupun edit, kita sesuaikan dulu tabel ini ya, nama-nama tabel ini supaya pas ya. Oke. Sekarang kita add new dulu deh satu ya. Kita add new dulu. Contohnya misalnya 001 gitu atau 001. Kemudian kita buat di sini tentatif aja dulu ya, biar kelihatan maksud saya. Ini contoh ini kita buat kas ini misalnya 1000 nol, misalnya di sini adalah penerimaan add. Kemudian ini contoh aja ya, ini 0, ini 500, misal ini 150 lah ya biar balen nih. Kemudian ini misalnya pengeluaran, kemudian utang gaji misalnya ini 50 juga, contoh pengeluaran, simpan. Nah kan kemarin kita udah berhasil sampai sini ya. Hanya ini kan harusnya namanya bukan nama akun 1, nama akun 2 ya. Kita rubah dulu di indeksnya agar form tabelnya sudah sesuai. Kita buka indeksnya di views, transaksi, indeks. Oke, tampilannya ini kita rubah. Nah ini kan nama akun 1, harusnya kan situ kwitansi. Habis kwitansi itu kita cek dulu form kita kemarin nih, kwitansi tanggal keterangan jurnal, kwitansi tanggal keterangan jurnal, ke jurnal gitu aja ya. Kemudian di sini deskripsi. Oke, deskripsi. Oke, kita simpan, kita refresh lagi ya aplikasinya. Nah seperti ini ya, kwitansi tanggal dan keterangan jurnal dan deskripsinya. Oke, tentu nanti kita isi dengan data transaksi kita ya. Oke, sekarang sebelum kita isi, kita siapkan dulu editnya ya. Kita siapkan edit ini. Tapi memang sebelum kita siapkan edit, kayaknya nomor akuntansi ini kalau bisa jangan input ya, kita buat otomatis gitu ya. Oke, nah sekarang kalau begitu kita rubah dulu sedikit di, oke kita buka di controllernya ya, controller transaksi. Nah di sini kita harus rubah yang ini, kita buat satu fungsi ya, fungsinya kita buat di dalam model transaksi. Kita cari model transaksi, ini model transaksi. Nah, kita paling bawah dibuat, misalnya kita buat satu fungsinya itu namanya nomor kwitansi aja ya, public function no kwitansi ya, ini nomor otomatis nanti. Oke, kita gini. Nah ini, oke kita buat variabel number $dis db gitu.
Oke, kemudian tabelnya yang kita nanti mau buat ya, tabel transaksi ya. Tabel transaksi, select paling kanan, right, itu fungsi ya, fungsi. Oke, kemudian TBL transaksi dot kwitansi ini sebanyak 4 digit ya. Kemarin kan kita buat 4 ya. Buat nama aliasnya S kwitansi. Oke, tutup koma sini ya. Oke, oh ini nggak ada titiknya ya. Oh, error ini nggak ada kutipnya di akhir S namanya, tick false ini. Oke, kemudian kita enter order ini, order by kwitansi. Kita order data itu kwitansi berdasarkan descending ya. Yang paling besar artinya nomor terakhir nanti yang diambil gitu ya, dengan limit 1 aja. Oke, limitnya 1, kemudian kita ambil datanya get, kemudian kita bentuk dalam row ya, get row array gitu ya. Oke, kemudian titik koma, baru kita buat kondisi ya, if kita mendeteksi jika numbernya sama dengan 0 gitu, nggak ada gitu kira-kira ya. Kemudian kita buat nomornya mulai sama dengan 1. Oke, selain itu else, oke, else-nya nomornya itu sama dengan interval ini ya, number kwitansi gitu ya, di plus 1. Nah ini udah, nanti dia bertambah satu-satu ya. Kemudian kita tulis lagi nomor kwitansi sama dengan string pad, str pad gini tulisannya. Kita ambil dari nomor, kemudian sebanyak 4 digit mulai dari angka 0, str dari sebelah kiri, pad lab ya. Nah gitu. Oke, kemudian di sini titik koma. Nah baru kita return numbernya, return number, nomor kwitansi. Oke, nah sekarang tinggal kita coba nomor kwitansi ini bisa nggak dipakai. Simpan, kemudian kita masuk ke index, bukan index ya, di new ya, karena kan input datanya di new ya. Oke, nah ini kita nomor kwitansinya ini ya, ini kita tutup, nggak perlu gitu ya, tutup aja. Oke, berarti nggak dipakai nanti kalau kelihatan, lihat tampilannya kira-kira seperti ini add new gitu. Nah ini kan nomor kwitansi udah nggak ada ya. Nah tapi kita belum gunakan fungsinya. Di mana kita gunakan? Kita memanggilnya di controller ya. Kita buka controllernya. Nah di sini controller transaksi. Nah di sini kita copy dulu, oke, sebagai backupnya. Nah satu kwitansi yang di atas kita tutup, kemudian yang di bawah ini kita sesuaikan dengan menuliskan this, bukan get var lagi karena dia tidak mengambil variabel ya. Kita buat objek transaksi. Kenapa objek transaksi? Karena tadi kita menggunakannya di model transaksi ini kan. Oke. Nah, ini kita ambil fungsinya adalah nomor kwitansi kan gitu.
ya, fungsi gitu ya. Oke, nah jadi ini tambahan barunya. Sekarang kita coba, kita reload dulu ya seperti ini. Kita buat tanggal tentatif lagi, misalnya nomor 26. Tes automatic, tes juga automatic ya. Nanti kita data yang benar ya, ini kan masih contoh-contoh aja ya, jadi terserah aja kita buat angkanya. Oke, kita cukup di sini penerimaan, add cashnya. Oke, misalnya hipotetik 300 juga, 3000. Ini pengeluaran, simpan. Waduh, OBJ transaksi dia nggak kenal. Coba kita cek ke datanya, ini kan harusnya nggak variabel ya. Coba kita cek ke transaksi tadi. Oh, ini nggak perlu kata request ya. Ini nggak perlu kata request, delete. Oke, kita coba lagi ya. Refresh. Nah, berhasil ya. Ini yang kita buat tadi. Nah, ini karena tadi udah ada 1 di atas, maka dia yang kedua dimasukkan ya. Coba kita add new lagi. Contoh ya. Kita buat ini tes 1, maka nanti dia 0003 gitu ya. Kita buat 400, ini 100. Ini contoh aja ya. Simpan. Nah, ya. Oke. Berarti kita sudah bisa membuat nomor otomatis ya. Nah, berikutnya kita buat program editnya. Nanti kita edit ini dan kita hapus. Ini kita bisa hapus aja nih, delete ya. Kita delete aja dulu semua. Nah, tapi yang satu ini nggak usah, biar nanti ketika kita nge-edit kelihatan editnya bisa nggak gitu, oke? Kita pertama kita masuk ke buat satu file ya, namanya edit di views ya, cari views ini, kemudian di transaksi ini new, kita buat new file namanya edit.php, enter. Nah, untuk program editnya kita ambil aja dari news ya. Polanya kan hampir sama ya. Kita ambil dari news yang ada di sini ya. Kemudian kita Ctrl A, Ctrl C, kita pindahkan ke edit sini ya, paste di sini. Nah, kemudian kita sesuaikan ini controllernya udah benar ya, transaksi. Kemudian ini nanti kita rubah ya, karena harus ada nanti kita kirim ID-nya di sini. Nah, yang ini nggak perlu. Oke, kita buang saja, tapi POM inputnya ini kita tinggalkan ya, untuk mengisi satu input hidden ya. Untuk input hidden ini. Oke, kita simpan ya. Kita buat tipenya hidden. Oke, hidden. Kemudian kelasnya nggak perlu ya, karena nggak kelihatan juga ya. Namanya kita buat name-nya itu kita buat method gini, method, dan kita sini kita buat value-nya adalah put gitu ya. Oke, yang ini kita buang. Oke, cukup itu aja tambahan perubahan di sini. Kemudian kita cek lagi ke bawah. Ini belum ya, kita cek. Nah, di sini nanti kita akan buat looping untuk mengisi data dari yang jQuery sebelumnya. Kenapa? Karena datanya di sini kan tidak hanya sebaris kan, banyak baris ya. Karena bisa jadi satu transaksi itu ada 3 akun gitu ya. Oke, kemudian yang di sini kita lihat ini kita bisa rubah dengan kata bukan save tapi update seperti ini. Update. Oke. Ini udah. Kemudian kita rubah lagi di routes ya. Kita cari routes. Ini routes ya. Kita copy contoh yang di baris 46, Ctrl C gitu, pindahkan ke baris di bawah ini. Kita ganti ini menjadi transaksi ini. Kemudian kita ini pun kita ganti jadi transaksi tapi T-nya huruf besar. Oke. Ini udah pas. Habis itu setelah transaksi
Controller transaksinya juga kita harus rubah ya. Di sini kita cari yang edit, edit di mana ya? Nah, ini di bawah. Oke, kita coba return view aja dulu ya. Return view. Di sini kita buat controller transaksi slashnya adalah edit. Oke, koma. Kemudian kita cek di indeks. Di indeks ini kan harus dikirim nilai. Ini kemarin kalau nggak salah udah kita buat ya. Nah ini. Kalau kita klik edit yang ini ya, baris 6, maka ID-nya akan dikirim. Oke. Sekarang kita cek perubahannya ya. Kita reload, baru kita klik edit. Ya, ini udah tampil ya. Hanya angkanya belum diambil nih. Nilai-nilai ini belum diambil ya. Nah ini kan harusnya kan kalau kita edit ya harusnya muncul angka ini ya, 01 tanggal ini contoh gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya? Kita harus merubah transaksinya ya, kontrol transaksi di sini. Nah kontrol transaksi itu beberapa perubahan yang kita lakukan. Pertama, kita buat dulu, ambil dulu ID-nya ya, kita buat namanya transaksi gitu ya, transaksi, kemudian this dollar this objek transaksi, obj transaksi. Oke, kemudian find ID-nya ya, find ID. Oke, cari ID-nya, kemudian kita copy untuk variabel data akun 3 nanti, kemudian ada beberapa ya. Ini data semua ini kita sesuaikan. Di sini akun 3 juga kita ambil. Berarti di sini objek akun 3 ya. Objek akun 3. Kemudian tapi akun 3 kita nggak perlu pakai ID ya. Dan ini kita rubah jadi find all. Yang baris ke-97 kita rubah jadi status. Berarti di sini objek status. Oke. Ini juga find all dan nggak perlu pernyataan ID ya. Kemudian di sini nilai, data nilai ini kita ambil dari objek nilai ya, objek nilai. Oke, kemudian kita find all. Ini ID-nya sementara nggak perlu ya. Kemudian di sini DTA, kita simpan nama data ini, data objek objek nilai ya, objek nilai sudah kita tampung datanya di DTA nilai ya. Oke, seperti ini, DT nilai. Oke, sama dengan nilai, dolar nilai. Oke. Oh ini nggak pakai sama dengan ya. Oke. Kemudian objek transaksi, objek akun 3 dan status termasuk nilai, kita harus cek ke atas fungsi konstruk di atas apakah datanya sudah didefinisikan. Ya. Nah ini belum ada ya. Nah yang ada baru objek transaksi, kemudian kita buat di sini namanya apa? Objek objek nilai. Nggak mesti berurut-urutan ya, modelnya model nilai ya, model nilai ini kita impor. Oke. Kemudian kita copy lagi objeknya, objek akun 3 ini modelnya akun 3, kemudian kita copy lagi objek apa tadi, status ya. Ini kita ganti juga dengan status. Kita simpan. Nah ini udah kita impor ya. Kita akan cek di sini sebelum kita mengembalikan nilainya, kita cek objek ID yang baris 98 itu ada nggak gitu ya, dengan menggunakan conditional if is object gitu, is object ya. Nah objeknya transaksi ada enggak gitu ya.
Oke, kemudian kita cek jika ada gitu ya. Kita simpan data untuk DTA data akun 3 diambil dari variabel akun 3 ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini bukan data ya ini. Kemudian kita copy lagi, paste. Ada 3 data yang kita ambil ya. Kemudian di sini data status. Data status ini berarti variabelnya variabel status. Kemudian di sini data nilai data transaksi ya. Data transaksi ini juga data data transaksi ini kita ambil dari transaksi ya. Nah ini, oke. Dalam transaksi ini yang ini maksudnya, oke. Nah berikutnya ketika dia ketemu ID ya, objek transaksi ini, ID yang ada ditemukan di sini, maka dia akan menampilkan 3 data ini secara keseluruhan ya, secara bersamaan. Dan kemudian kita return view-nya ke atas ya, kita taruhkan ke atas. Kemudian setelah candidate ini kita parsing datanya dengan menggunakan data gini. Oke. Nah, kemudian selain itu else gitu. Else-nya apa? Kalau nggak ditemukan berarti kita ambil yang kita bisa ambil contohnya di akun 3. Nah, ini kebetulan ya. Di baris 90 Ctrl C pindahkan ke kontrol transaksi tadi ya, taruh di sini. Paste. Oke. Nah, yang akun 3 bisa kita tutup lagi. Kemudian ini sejauh ini saya pikir sudah bisa ya. Kita bisa mencoba ya. Kita buka lagi di sini. Nah, objek akun 3 ini nggak ditemukan ya. Coba kita cek di ini. Ini objek akun 3. Apa nggak ada di atas? Nah, ini salah ketik ya. Pakai J ya. Oke. Kita running lagi. Reload. Edit. Nah, ini udah muncul tapi belum mendapatkan datanya. Oke. Setelah kita buat itu, maka yang untuk mendapatkan datanya tinggal kita panggil yang DTA nilai ini. Ini kita panggil DTA transaksi di form edit di sini. Oke, berarti di sini kita pertama kita slash begini ya. Kita gabung. Oke. Kita gabung ambil nilainya dengan DTA transaksi gitu. Oke. Namanya yang diambil itu ID transaksi ya. Oke, kemudian digabung dengan pernyataan edit juga. Ya. Edit gitu ya. Oke, ini dulu satu perbaikannya. Kemudian kita memanggil ambil nilai value-nya. Tinggal kita nambah value-nya ya. Dari value nilainya diambil dari DTA nilai juga ya. Ini kita bisa copy. Ya, copy Ctrl C di sini paste. Oke. Yang diambil bukan kalau dia pernyataan begini. Ini sama dengan ini tutupnya. Sorry. Kita pastekan yang kita copy tadi. Ini. Kemudian ini kita ganti yang kita ambil di sini tanggal ya. Ambil tanggalnya, coba kita tes dulu. Nah, ini udah muncul. Oke. Kemudian deskripsinya juga sama, berarti tinggal kita copy aja lagi nih. Kita copy, Ctrl C, paste di sini. Kita ganti deskripsi. Kemudian kita kopikan lagi di sini paste, kita ganti dengan cut jurnal. Oke. Kemudian ya, kita reload. Nah, ini udah masuk semua ya, contoh. Oke. Nah, tapi persoalannya yang di sini belum muncul. Nah, ini. Oke. Ini kan tabel transaksi ya, untuk 3 tabel, untuk 3 field ini. Yang ini kan tabelnya tabel nilai. Nah, di situ kita perlu looping ya. Kita butuh looping di kelasnya table border aja, nggak apa-apa. ID loopnya nggak perlu ya, karena kita nggak gunakan jQuery-nya.
Ini udah cocok sampai sini. Ini pun karena kita nggak pakai lagi nanti add ini ya. Berarti di sini kita TH-nya dibuang aja ya. Di sini tutup. Oke, cukup yang status saja. Kemudian di T-body yang kita modifikasi di sini ya. Tinggal kita looping ya. Oke, kita buat PHP ya. PHP kita mulai dari I-nya sama dengan 0 gitu. Kita tutup lagi PHP-nya. Kemudian kita looping lagi PHP seperti ini. Kemudian kita buat lagi PHP ya. PHP for each. Pakai ini ya, for each. DTA nilai ya, S sebagai item aja ya, kita buat namanya item gitu. DTA nilai sebagai item, tik 2 tutup. Oke, kita tutup dulu PHP-nya lagi ya. Bisa copy aja deh ini, copy ya, isi paste. Nah di sini kita tambah N for each ya. Copy aja ini. Kemudian kita buat sini N for each, titik koma, ini kita buang. Oke, seperti ini. Nah sekarang di antara ini kita isi pertama adalah PHP plus. Ini berarti nanti dia bertambah satu. Dia looping sesuai dengan data kode akun yang ada di tabel nilai ya. Kemudian di antara ini kita buatkan TR ya, untuk menampilkannya nanti. TR. Di antara TR kita buat TD. Oke. Kemudian TD di sini pertama kita isi dengan kita echo lagi urutan nanti. Berikutnya kita buat TD lagi ya, sesuai tabel yang tampilan di sini. Nah ini kan nanti begini lagi bentuknya. Sama dengan add input lah ya, seperti ini. Nah kode akun, debit, kredit, status kan gitu ya. Nomor ya. Pertama kode akun. Kode akun itu kan dalam bentuk apa namanya? Combo ya, combo database. Berarti kita harus select ya. Jadi kita tulis select gitu. Select, kemudian diantara select itu kita buat program PHP lagi ya, PHP for each itu. Nah, for each sampai sini aja. Kemudian kita panggil data akun 3. Oke, kita buat di sini SK value ya. Nah, jadi nanti dia menampilkan di situ. Oke. Kemudian sebelum kita lanjut, copy lagi dulu ini untuk membuat N for each-nya. N for each. Oke, kemudian di sini titik koma, yang lainnya dibuang. Oke, seperti ini. Di antara ini kita isi option ya. Option gitu. Ini kita enter aja biar lebih mudah melihatnya ya. Kemudian kita isi nilai dari option di sini adalah bukan di sini. Di sini value-nya kita ambil di echo-kan ya, sama dengan dt ini dari value yang diambil kode akun 3 biar nanti dia muncul ya maksudnya. Oke. Kemudian kita buat item, data item itu ambil kode akun 3 ya, ini yang sama maksudnya sebenarnya. Kalau dia sama kan tampilkan gitu ya, kalau nggak sama ya enggak gitu ya. Nilai atau value yang ada di kode akun 3 juga ya.
seperti ini. Ini kan pernyataan dalam bentuk if ini, tapi if-nya itu yang satu baris ya. Ini tanda tanya, gini. Kemudian kalau dia ketemu selected, seperti ini. Oke, selain itu titik 2, 0. Tutup. Nah, seperti ini. Oke, ini saya kontrol B aja ya, biar panjang. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita buatkan di sini, kita tampilkan value-nya ya, sesuai dengan kode akun 3-nya. Kemudian kita buat batas. Ini andaikan kalau kita mau rubah gitu loh ya. Makanya kita tampilkan lagi akun 3-nya gitu ya. Kemudian di sini kita tampilkan juga nama akun 3 ya, nama akun 3, oke, seperti ini. Nah, tapi nama akun 3 kayaknya sih belum ada ya, kita buat kode aja. Oke, jadi nanti dua-dua dia kode. Coba kita cek ya. Nah, dia begini, berarti ada 3 datanya ya, 3 kali dia ngulang. Tapi persoalannya ini masih kode akun 3 gitu loh. Nah, harusnya kan di sini nama yang muncul ya, yang ke kanannya ya. Oke, makanya di sini harusnya kita tulis nama gitu. Nah, tapi namanya kita belum buat ID relasinya, nggak apa-apa, ini aja dulu ya. Nanti kita buat satu fungsi untuk merelasikannya ya. Ini kita naikkan aja optionnya ke atas gini. Oke, ya. Kalau Anda mau lihat dia dalam bentuk lainnya bisa dikurangi view wrap tab, nah, gitu ya. Nah, jadi kelihatan dia satu ini. Oke, kemudian setelah itu kita tambah lagi TD, ya, TD yang ketiga ya, TD ini. Oke, di dalam TD ini kan tadi debit ya, berarti kan lebih mudah ya, kita ambil lagi yang ini ya, TD ketiga kita ambil yang input ini, kontrol C misalnya, nanti kita sesuaikan lagi ya. Kontrol C yang ini kita ambil, taruh di sini, paste. Nah, di sini namanya teks ya, form control, namanya di sini adalah debit. Ini thresholdnya nggak perlu ya, karena ngedit ya, require-nya tetap kita perlukan. Nah, saya kalau ngelihat 2 baris gini pusing ya, saya pakai ini aja ya, pakai buang ini biar sebaris ya. Debit require value-nya, tapi ngambilnya dari item ya. Itemnya adalah ya, itemnya debit. Kemudian ini harus kita buat array ya gini. Oke, kenapa? Karena dia kan tadi 3 kali pengulangan ya. Oke, coba kita cek, reload lagi. Nah, kan gini ya. Oke, kemudian yang edit lagi, copy lagi yang ini, Ctrl C, masuk di sini, tapi di sini kredit ya, kredit, ini juga kredit. Kita cek lagi satu-satu. Nah, ada muncul kredit. Sekarang status kita kontrol C lagi nih. Kalau status pakai form select lagi ya, berarti ini kita buang, jangan pakai ini, kita gunakan copy yang ini, yang TD yang select yang di akun 3 ya, kontrol C di antara ini ya, nih baris 69. Oke, paste. Oke, kemudian kita ganti di sini bukan DTA akun 3 tapi DTA status kan. ID status. Oke, ini kita copy ID status. Ini juga ID status. Kemudian di value di sini juga ID. Ini juga harusnya nama akun, tapi sekarang ID dulu. Sorry. Nah, di sini sampai sini sudah. Kita coba tampilkan. Nah, ini ada error edit.
line 71 dstat. Oke, kita ganti ya, bukan ds status tapi data status gitu ya. Oke, kita jalankan. Nah, ini udah muncul. Nah, ini perhatikan tuh ya. Sekarang kalau kita manggil nama, error nggak ya? Kita coba di sini. Kan di tabel status kan bukan ID nama ya, status. Status itu bisa kita cek misalnya gini, localhost/phpMyAdmin. Oke, nah di ABW tabel status. Nah, ini kan ID status dan status ya. Oke, kita simpan, coba jalankan. Nah, muncul ya. Ini kok dia aneh ya, kecil gini bentuknya. Coba kita cek lagi sini, bisa nggak di sini muncul nama ya, nama akun 3 ya. Oke, nah seperti ini. Tapi ini bentuknya aneh ya, tidak seperti formulir debit kredit ini. Mungkin sama juga dengan status ini. Coba kita koreksi ya nilainya. Oke. Nah, ini kayaknya ya, tanda titik kedua ini kayaknya nggak di sini. Harusnya di sini dia penutupnya ya. Penutupnya itu yang ini juga ya, yang di baris 72 juga. Penutupnya di sini. Oke. Kemudian kita harus buat form control. Nih, kelasnya harus kita buat ya. Kelas. Kemudian form control juga. Form control. Kemudian kita tulisnya name-nya apa. Namanya ini sebenarnya nanti ketika kita ngupdate kan harus panggil lagi ya. Kode akun 3 ya. Kode akun 3. Oke. Hal yang sama untuk ini. Kita buat kelasnya. Ya. Form control. Ya, name-nya ID status ya. Oke, jangan lupa ini kita tetap harus berikan array ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita edit kan dia muncul 3 lagi nyimpannya ya. Sama dengan debit kredit gini. Kita buat 3 juga. Oke, sepertinya sudah oke nih. Nah, ini udah. Oke, saya pikir ini udah cukup ngeditnya. Tinggal kita ketika kita update maka dia akan membaca ke controller. Ya, kontrolnya kontrol transaksi. Berarti kita cari yang kata update di sini. Oke, kita sesuaikan lagi. Oke, pertama yang kita lakukan, kita simpan dulu data 1 ya. Karena kan tadi selalu kita menyimpan dalam 2 tabel yang berbeda ya. Kemudian pertama di sini kita buat lagi tanggal. Oke. Kemudian $this request ya, sama kayak apa sebenarnya, kayak waktu kita nyimpan aja ya, get var, kemudian variabelnya adalah tanggal. Oke, koma ya. Kemudian kita copy variabelnya apa aja, tanggal, deskripsi, dan di sini habis deskripsi adalah ke jurnal. Kemudian ini ganti juga dengan deskripsi, sesuaikannya aja ya. Kemudian tanggal yang di sini kita ganti dengan cat journal. Oke, simpan. Ini masih error di 127 titik koma di sini. Oke. Berikutnya kita simpan ya. Kita simpan dengan yang seperti yang prosedur tadi yang pertama. Nah, ini ya. Ambil aja nih. Copy, Ctrl C ke sini, tempatkan di function edit. Oke, kita sesuaikan. Setelah kita kopikan, kita sesuaikan. Ini sebelum itu kita cek 1, 2, 3 masih ada tipe ini ya. This. Kemudian di tabel transaksi baru kita buat pernyataan where di sini ya. Where. Oke. Kemudian di mana ID transaksi ini titik 2 ya, ini ID transaksinya sama dengan ID gitu ya, ID yang dikirim. Kita pakai chaining metodenya di sini adalah update. Oke. Yang diupdate adalah data 1 dengan data 1, oke. Sampai sini sudah. Ini untuk tabel yang pertama kan.
Kemudian kita untuk tabel yang kedua, kita buat lagi ya, ID yang banyak gitu ya. ID yang banyak, IDS aja kita buat namanya. $this ya, request, oke, get var, ID nilai. Oke, ini yang dikirim ya. Kemudian kita copy lagi dengan pola yang sama. Tapi kita ganti di sini kode akun 3 ya. Ini juga. Kita kopikan lagi ya. Paste ini. Kita ganti dengan debit. Ini juga debit. Pastikan lagi ini dengan kredit. Kredit, copy, pindahkan lagi di sini kredit. Kan itu tadi namanya ya, masing-masing ya. Kode akun 3. Oke, kemudian yang terakhir satu lagi adalah ID status nih. Copy lagi. ID status, copy, pindahkan lagi ke sini, paste. Oke. Data tabel nilai karena dia memiliki lebih dari satu field ya, maka kita buat pengulangan juga for each gitu, yang kita pilih yang ini. Jadi variabelnya itu kita buat sebagai IDS gitu ya. Result hasilnya ini dalam bentuk array kita simpan ya. Ini sama dengan array. Oke. Kita buat ID nilai. Oke. $IDS. Oke. Yang diulang sebanyak key. Oke. Titik koma di sini. Kemudian kita buat lagi setelah ID nilainya adalah kode akun 3. Oke. Ambil lagi kode akun 3. Sama juga yang diulang sebanyak key-nya ya. Nah, ini polanya sama, jadi biar lebih cepat kita copy aja. Paste di sini. Debit. Debit juga. Paste lagi ya. Debit. Kredit. ID status. Copy di sini ID status. Yang kredit ini salah ketik, kredit juga kita copy paste lagi di sini. Oke, seperti itu ya. Ini masih error di 144 daun di titik koma ya. Jangan lupa. Ya. Saya pikir ini sudah oke, tinggal kita ambil lagi proses update nih untuk bisa nyimpan. Berarti kita ambil yang di pernyataan ini aja boleh ya, yang di sini. Oke, kita Ctrl C, simpan, paste di sini. Tapi perlu kita sesuaikan. Nah, ini pernyataan simpan kan kalau banyak data kan dia pakai insert batch ya. Tapi kalau kita menggunakan update ya berarti tinggal ganti aja nih. Update batch gitu tetap ya. Yang dihasilkan dari proses kita itu berdasarkan ID nilainya ya, berdasarkan ID nilai. Udah, itu aja. Return redirect to site URL transaksi with success, data berhasil di update. Oke. Nah, sebelum kita mencoba, kita pastikan dulu bahwasanya kita telah mengirim ID-nya ya. Edit ya, di sini edit. Nah, ini kita isi satu lagi input ya, kita copy dari input yang ini, Ctrl C, kita tempatkan di bawah TR di baris 77, paste gitu ya. Kemudian kita sesuaikan ya, ini ID nilai ya. Oke, ID nilai ini enggak perlu angkanya, kita ambil dari item, tetap dari item, di sini ID nilai. Oke, require-nya selesai. Ini pom kontrol bisa dibuang, bisa enggak ya. Enggak usah pun enggak masalah. Itu dibuang aja lah ya. Oke.
sekarang sepertinya kita udah bisa mencobanya ya, karena kita sudah mengirim ID banyak nih yang berasal dari form edit dengan nama ID nilai ya. Ini kita udah tampil di sini. Oke, kita coba ya, mudah-mudahan bisa berjalan. Reload dulu. Nah, kenapa ID nilainya muncul di sini 678? Oke, berarti di editnya tadi masih teks ya, harusnya hidden ya, tipe hidden gitu ya. Oke, kita reload. Nah, hilang ya. Kemudian kita update dulu, misalnya ini contoh edit. Di sini juga kita edit ya, 100. Ini juga buat 100. Ya, udah nggak apa-apa ya. Update, atau di sini juga kita buat 50. Ini kita tukar-tukar aja ya, 100. Ini 100. Oke, update. Nah, berhasil ya. Contoh edit. Nah, sekarang kita edit lagi. Edit, muncul nggak? Nah, ini udah bener ya, sama ya. Nah, sekarang terakhir kita adalah membuat tampilan ya. Jadi kita menampilkan contoh, misalnya kalau kita klik gini. Nah, ini kan nggak ada detailnya, kita nggak ngelihat debit kreditnya berapa sih gitu loh. Kita harus menampilkan edit dulu baru kelihatan seperti ini. Oke, kita butuh menampilkan detail ya. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, kita berpindah ke form index. Kemudian di form index itu kita menambahkan satu anchor atau disebut tag A ya, yang di sini yang paling atas halaman line 66, Ctrl C ya, kita Ctrl C aja. Oke, kita tempatkan di sini, paste, simpan. Kemudian site URL-nya kita rubah transaksi value ID sama, ini bukan kata edit ya, ini kita buang aja kata editnya, nggak perlu, kata editnya aja kita buang. Kemudian kelasnya kita buat info kali ya, biar warnanya beda gitu ya. Kemudian kita ketik juga BTM SM ya, biar sama dengan yang sebelumnya, yang kecil. Kemudian di sini kita buat bars ya, bars. Oke, PTN small boleh. Nah, ini kata small dipakai ya, samakan aja dengan di sini ya. Oke. Nah, di sini detail. Oke, reload. Nah, ini udah oke ya, udah muncul. Sekarang tinggal kita buat di sini 20% biar dia muat. Oke, simpan, reload lagi. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, ketika kita mengklik detail, maka harusnya dia lari ke kontrol transaksi yang namanya metodenya metode show ya. Kita bisa buka di transaksi nih ya. Oke, dia mengirimkan ID juga nih. Oke, biar cepat kita copy saja yang ada di metode edit, kan sama aja sebenarnya. Ambil metode edit nih, copy semua dari baris 98 sampai 112. Carikan metode show di sini, paste di sini. Oke, nah jadi pada intinya sih sama ya. Tinggal yang kita rubah di sini adalah show ya, bukan edit. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian habis itu kita kembali ke routes ya. Routesnya kita rubah. Oke, kalau kita lupa kita bisa buat PHP Spark Route, metode untuk menampilkannya gimana sih gitu ya. PHP Spark Route, enter. Cari yang show ya, transaksi edit udah show. Nah, ini gini aja dia. Oke, transaksi any ya, ini show. Berarti kita copy yang di ini satu ya, copy, Ctrl C, paste di sini. Metodenya get ya. Kemudian transaksinya di sini dia mengirim parameter ya. Berarti di sini parameternya any ya. Nuliskannya begini. Oke. Nah, ini sesuai ini bintang ini. Transaksi show. Oke. Slash
$1. Tinggal kita buat satu file di folder transaksi dengan nama show. Di sini klik new file show.php, enter. Yang mana kita copy aja yang edit ya, kan sama kan, Ctrl home, Ctrl A, Ctrl C, pindahkan ke show, paste. Kemudian kita sesuaikan ya, ini tetap. Oke, di sini kita rubah bukan tambah data transaksi ya, tapi detail transaksi. Oke, detail transaksi gitu. Setelah detail transaksi, ini nggak perlu ya, jadi ini form C serif kita buang. Nah, ini pun input ini sebenarnya bisa kita buang juga ya. Oke, nah kita tempatkan dia seperti tabel ya, berarti sebenarnya ini bisa kita buang ya. Ini kita buang juga. Nah, kita copy aja tabelnya ini deh. Nah, ini copy, Ctrl C, paste, taruh di atas sini. Nah, berarti udah 2 tabel ya. Tabel yang pertama kita nggak perlu hit, nggak perlu ya, hit nggak perlu, langsung TR aja. Oke, seperti ini. Kita buat nomor kwitansi ya. Kemudian titik 2, baru nanti di sini kita tampilkan datanya apa gitu ya, di debit sini. Ini tampilkan ya, gini. Kemudian untuk ini kan polanya kan seperti ada detail kita. Nah, ini kan nomor kwitansi, tanggal, deskripsi, keterangan. Berarti kan kolomnya ada 3 ya. Ini boleh aja kita nampilkan langsung ya. Misalnya kita buat di situ data transaksi. Oke, yang diambil apa? Nomor kwitansi ya. Kwitansi, tutup, udah selesai. Tapi yang TH-nya ini kita nggak usah pakai TH, TD aja ya. Oke, ini juga TD. Oke, sorry. Oke, kita ganti aja TD ya. Oke, udah. Nah, sampai sini udah sebenarnya. Kemudian kita copy lagi, kita ganti dengan tanggal. Jadi di sini adalah tanggal juga. Kemudian yang ketiga, yang ketiga di sini, berarti di sini deskripsi. Yang ke ini harus kwitansi, ket jurnal, keterangan jurnal. Di sini ket jurnal. Oke, itu tabel pertama. Tabel kedua yang di sini kan, yang di bawah ini ya, yang di pengulangan ya. Ini kita nggak perlu ya, tebadi ini nggak perlu, kita hapus saja ke sini. Oke, ini kita buka dulu. Oke, ini kita simpan di tebadinya. Tebadinya ini tehnya dipakai ya. Tebadi kita ganti. Kita delete aja dulu semua deh ya di sini sampai tebadinya. Oke. Nah, ini udah. Di antara tag body baru kita looping ya. Dengan cara kita ketikkan php ya. For each variabelnya apa? DT nilai ya. Data nilai SK value, boleh aja value mau item sama aja, kita berubah aja item ya. Oke, ini kita buang. Kemudian bisa juga kita kopikan lagi dulu ini. Kita tutup and for each, biar nanti nggak lupa aja ya. Ini kita buang. Oke, simpan. DD gitu ya. Berarti kita
echo lagi, echo-nya pakai key, oke, plus 1, ini. Oke, copy, sini dia menggunakan item ya, dalam bentuk objek, panggil kode akun ya, cetak kode akun 3. Oke, kemudian copy lagi, ambil yang namanya, taramkan kode akun 3 ya, nama akun 3. Oke, copy lagi, baru kita debit kredit ya, debit, copy lagi, kredit. Nah, gini-gini aja sebenarnya. Setelah itu copy lagi, ID status ya. Kalau show kan hanya menampilkan ya, jadi kayaknya ini nggak perlu button ini. Ini kita delete aja sama kalimat form ini. Oke, kita coba ini ada yang kelebihan, coba itu cek. Nah, ini kelebihan 1 nih, kita buang aja ya. Oke, kita lebarkan lagi, kita coba replace, kita coba kita klik. Nah, ke jurnal, bukan ke ya, tapi ket. Ke jurnal, kita cari aja yang cepat. Nah, ini ket, simpan, reload. Nama akun 3, nggak ada nama akun 3 variabelnya itu, undefined. Nah, ini persoalannya. Kenapa? Karena di tabel di tabel transaksi yang dikirim dari transaksi ini, ya, kayak ini tidak ada akun 3, maka kita butuh nama itu yang diambil dari kode akun 3 gitu loh, yang berelasi di tabel antara tabel transaksi dengan tabel nilai. Maka kita butuh merubah salah satu fungsinya di model ya. Buka model, oke. Model nilai di sini, oke. Nah, di sini kita buat satu function ya. Kita buat di sini function ambil relasi ID yang dikirim ID-nya gitu ya. Selanjutnya ketikkan variabelnya builder gitu ya. Ini sama dengan $disdb, $disdb gitu. Kemudian dari tabel TBL nilai ya. Nah, kita kan kebayang ya, TBL nilai itu sekali lagi tidak ada nama akun ya. Nah, kita bisa lihat di sum dulu ya, biar nanti paham ya bagaimana membuatnya. Ini kita lihat tabel nilai. Nah, nggak ada kan? Yang ada ID transaksi, kode akun, ID status. Nama status nggak ada, nama kode akun nggak ada. Jadi kita untuk mengganti label ini menjadi nama, kita harus ambil relasi ID ini. Berikutnya kita ketikkan lagi di sini, kita buat kondisi where gitu. Where ID transaksi sama dengan variabel ID yang dikirim. Karena kita menggunakan satu baris perintah, nanti kita tunjukkan dulu deh. Saya ketik aja dulu, join TBL akun 3, namanya apa? Akun 3 kan, nggak salah, akun 3S, ya kan? Nah, akun 3S, ya, yang ada kode akunnya, gitu ya, kode akun 3, sama dengan di tabel nilai yang bernama kode akun 3 juga. Nah, gitu ya. Oke, nah ini kan error. Ini karena satu perintah kita buat. Ini kita lihat, tapi kalau kita nggak mau satu perintah, ini sebenarnya bisa dibuat gini ya, builder gitu. Nah, taruh sini. Nah, gitu ya, nggak error kan? Oke, nah gitu.
Tapi karena cukup kita buat satu baris saja, tapi tanda koma titik koma ini buang gini. Ini bisa dibuang builder yang ini. Gitu ya. Jadi sekali aja gini. Ini titik komanya dibuang juga. Simpan. Nah, gitu dia ya. Kemudian kita join lagi. Join dengan apa? Kita joinkan lagi dengan tabel status. Gitu ya. Tabel status. Oke. Kemudian dari dimana tabel status yang bernama ID status yang sama dengan tabel nilai dengan nama ID status. Gitu ya. Oke. Nah, ya. Saya dimengerti ya. Jadi dia ini TBL salah. TBL nilai TBL nilai. Oke. Kemudian setelah kita joinkan antara tabel nilai, tabel akun 3 dan tabel status berdasarkan kode akun dan berdasarkan ID status ya. Kemudian di sini kita buat query ya. Query. Oke, query-nya kita ambil builder yang kita buat tadi, kita ada ambil datanya get gitu ya. Kemudian kita return datanya, return query. Oke, dengan cara mengambil get result object ya. Oke, seperti ini, titik koma, simpan. Oke, ini titik koma di sini di ujungnya. Nah, gitu ya. Jadi polanya seperti itu. Oke. Jangan lupa titik koma di sini tadi ya. Oke. Kita simpan. Baru kita coba jalankan. Tapi sebelum jalankan kita ambil fungsi ini, tempatkan di transaksi, diganti di sini. Objek nilainya, find all-nya di sini diganti. Paste dari tempatkan ID gini. Oke. Coba kita cek ya, bisa nggak? Nah, udah muncul kan? Oke. Tapi di sini masih jelek ini. Ya. Ini nomor kwitansi, tanggal. Ini karena bersatu tabelnya. Coba kita perbaiki ya. Mana dia kita tampilkan. So, coba cek tabel pertama dulu. Nah, ini kita shoot-kan dulu. Nah, bersatu tabelnya. Oke, berarti tabel di sini, tabel. Nah, di sini harus ada penutup tabel 1 ya. Tablet, gini ya. Oke, ini nggak usah kita pakai kelas ya, tabel aja gitu ya. Karena kan kita hanya menampilkan ya. Oke, simpan, reload. Nah, seperti ini. Oke, ini masih jelek ya, tapi nanti kita edit. Ini juga begitu nih. Ini kayaknya tabel ini nyulangnya kok ke samping ya. Kenapa nggak ke bawah? Berarti ada yang tidak pas di sini. Kita coba cek. Ini TR-nya nggak muncul ya. Iya, TR-nya nggak perlu dibuat ya. TR gitu. Nah, ini ambil TR penutupnya, pindahkan ke bawah sini. Oke, simpan. Nah, itu baru. Coba kita reload. Sip, ini udah muncul. Hanya di sini belum muncul status labelnya ya. Berarti kurang satu tabel. Oke, kita buat sini Ctrl C satu lagi ya. Ini nama akun ya. Nama akun. Kita reload lagi. Nah, seperti itu. Oke. Ini juga kita bisa ganti ya status ini. Karena tadi kita sudah memiliki tabel relasi ya. Dengan diganti di sini namanya nama status. Jadi status saja ya. Coba kita running. Ya, seperti ini. Oke. Jadi ini udah clear, tinggal nanti formatnya aja yang kita percantik ya. Sekarang coba kita input satu contoh jurnal ya yang sudah benar. Kita delete dulu nih. Oke, kita udah menghapus ya. Sekarang kita isi satu data yang benar sesuai dengan catatan kita ini. Tanggal 1 Desember Tuan Najwan menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 30 juta
perlengkapan kantor 3 juta, dan peralatan kantor 35 juta. Berarti kalau kita analisa ini masuk di kas, oke, kasnya 30 juta, ya. Oke, kemudian perlengkapan kantor 3 juta, berarti kode akunnya 1103 ya. Peralatan kantor 35 juta, ya. Kemudian yang terakhir sebagai kreditnya adalah modal pemilik ya. Modal pemilik, karena si Najwan ini pemiliknya ya. Ini Najwan. Oke. Jadi modal pemiliknya kalau dijumlahkan berarti 68 juta. Oke, berarti ada 4 akun. Ya. Modal pemilik ini berarti kode akunnya nanti kita cek 3101. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita isi. Nah, makanya kemarin kan tugas kita harus ada analisa dulu kan sebelum kita membuat sebelum kita nginput data ini. Oke. Sekarang saya coba satu. Kenapa ini masalah ya? Now new inward ada yang tidak lengkap ini. Coba kita cek di routsnya ya. Nah, ini harusnya kita tambah new ya. Satu. Karena di sini tadi pesannya kan new is where clause katanya. Kita ambil copy yang di atas ini aja ya. Oke, paste di sini. Metodenya get. Kita ganti sini transaksi. New-nya pakai di sini transaksi. Oke, new. Gitu aja ya. Oke, kita jalankan. Nah, udah bisa ya. Oke, kita back dulu, kita coba ya. Nah, kita coba satu data tadi yang benar setelah analisa. Pertama, kita copy dulu ya yang ini, copy, Ctrl C, baru kita buat tanggalnya sepakat aja ya, kita buat tanggal berapa aja boleh. Tapi biar sama kita ambil di bulan di tahun 2021 aja ya, 2021. Tadi tanggal 1 Desember kan, oke, deskripsinya ini, oke, copy aja yang tadi. Kemudian keterangan di jurnalnya adalah kita buat setoran modal pemilik, setoran modal pemilik, kemudian pertama yang berpengaruh kasnya adalah sebesar 35 juta ya, 30 ya, kasnya 30 juta, 123 debitnya kosong. Berarti yang di sini kita pilih investasi masuk misalnya ya. Add lagi. Setelah itu perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor itu berarti 1103 ya ini. Nah, ini belum kok beda ya. Perlengkapan kantor itu 1103. Belum ada ya perlengkapan kantor. Berarti waktu kita buat seedernya ini salah ini. Harusnya bukan sewa dibayar muka ya. Nanti cek lagi kode akunnya ya. Itu salah itu ya. Coba akun 3 di sini mungkin ada ya. Nah, ini mungkin, nah kan ini perlengkapan kantor tuh ya. Jadi tolong nanti yang nggak ada disesuaikan aja dengan data ini ya. Jadi ini mungkin Bapak salah inputnya kemarin. Berarti salahnya ketika kita membuat di seeder ini. Nih, coba lihat 1103 ini kan sewa di warning muka tuh ya. Harusnya enggak ya. Harusnya yang 3 itu adalah 1103 perlengkapan kantor. Nah, karena kita udah punya program editnya, maka bisa kita rubah langsung ya. Oke, saya tambah dulu ya sebelum menginput di sini. Add new atau diedit aja ya 1103 di sini saya rubah apa tadi namanya, perlengkapan kantor. Oke, si update. Nah, untung kita udah punya aplikasinya ya. Coba kita cek lagi 1201.
yaitu peralatan kantor. Benar nggak? Cek dulu 1201. 1201 peralatan kantor udah benar. Nanti takutnya masih salah kan nginputnya bolak-balik. Modal pemilik. Modal pemilik itu 3101. Nah, ini udah substansi Anda ya, substansi dari keilmuan Anda ini ya. 3101. Nah, modal pemilik udah ada. Berarti udah lengkap ya. Yang tadi berarti saya udah bisa nginput di transaksi. Ini saya ulang lagi ya. Kemudian saya ambil tanggalnya, misalnya tanggal 1 Desember, deskripsinya saya ambil dari catatan ini. Nah, Ctrl C, kemudian paste di sini, keterangan jurnal setoran modal pemilik ya, analisanya. Yang pertama, akun yang berpengaruh adalah kas sebesar 30 juta, 123 nggak boleh pakai titik ya, langsung aja ya. Kemudian sini prestasi masuk, add baris. Kemudian akun berikutnya berpengaruh adalah 1103 peralatan kantor. Peralatan kantornya 3 juta, 123 kreditnya 0. Kemudian di sini posisinya normal misalnya ya. Kemudian add. Kemudian yang berikutnya yang 35 juta itu adalah peralatan kantor, yaitu kode akun 1201 35 juta 123. Ini 0 juga. Oke, di sini statusnya normal. Add lagi. Di yang terakhir adalah kode akunnya itu modal pemilik ya. 3101, debitnya itu 0, dia posisi kredit ya, berarti dijumlahkan itu sebanyak 68 juta ya, 68 juta ya, 123. Oke, kemudian kita save. Nah, ini masih kosong ya, kita isi dulu. Ini statusnya normal ya. Save. Nah, udah kesimpan. Coba kita lihat detailnya. Klik. Ini kan setoran modal pemilik. Deskripsinya ya udah kelihatan. Ya. Detail. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, ini kita rapikan sedikit lagi debit kreditnya supaya dia kelihatan seperti 30 titik-titik gitu ya. Kita rubah bentuknya di detail ya. Bukan detail. Iya, detail ya, di show di sini. Kita masuk ke yang TD debit di sini ya. TD-nya kita buat kelasnya. Kelasnya kita buat di sini rata tengah, text center misalnya. Bukan rata tengah ya, rata kanan ya. Di apa itu di Excel kan biasanya rata kanan ya. Oke, right kita buat. Kemudian di sini kita buat number format gitu ya. Kita buat number format. Number format ini gini. Oke. Kita format numbernya. Kemudian itu di 0 di belakangnya. Kemudian kita kasih koma pembatasnya ya. Desimalnya maksudnya. Kemudian kita buat koma lagi, di sini ada namanya titik. Oke. Ini tutup. Seperti itu. Oke, kita bisa coba cek reload. Nah, dia seperti ini kan. Kemudian juga hal yang sama kita buat untuk format kredit. Nah, berarti tinggal kita contek aja ini. Maaf, yang ini. Oke, silakan. Yang lain nanti Anda sesuaikan ya. Oke, kita reload. Nah, seperti ini. Oke, kita cek-cek dulu. Ada lagi nggak yang bisa kita rapi-rapikan ya. Jadi tugas Anda itu menyelesaikan semua transaksi ini ya. Kalau nggak salah di materi kita udah saya kirim ini ya. Nanti silahkan, harus sesuai ya, supaya nanti ketika kita menyusun query untuk laporannya dia balance ya, balance dan sesuai dengan analisa Anda.
Jadi saya pikir kita cukupkan ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.